Disjoin ini intinya tuh dua himpunan yang dia beda gitu loh anggotanya. Jadi kalau misalkan ada yang sama itu dia bukan disjoin. Terus selisih difference tuh anggota himpunannya dikurangin sama anggota himpunan lainnya. Misal di sini udah ada, misal M-nya 1, 2, 3 gitu. Terus di P-nya ada 1. Berarti C-nya itu cuma 2 sama 3 aja. Karena satunya udah dikurangin sama dari yang si P. Itu difference. Terus apa ya? Oh ini, symmetric difference tuh dia kalau di logika operation kayak sama kayak XOR. Jadi cuman salah satunya aja. Kalau ada yang sama, misal suatu elemen di kedua himpunan tuh sama, berarti dia tuh nggak dimasukin gitu. Kayak gini. Misal 1, 2 sama 1, 2, berarti uh, XOR-nya itu tuh himpunan kosong karena keduanya tuh ada gitu. Kalau 1, 2 sama himpunan kosong, berarti ya 1, 2 karena himpunan kosong ini kan nggak ada isinya gitu kan. Jadi XOR-nya emang 1, 2. Terus komplement itu sama kayak negasi. Jadi yang bukan anggota dari itu. Misalkan komplement C ya berarti yang bukan C gitu. Dari si universal setnya. Nah ini law-lawnya biasanya ada di cheat sheet sih. Mungkin muncul kalau tahun sebelumnya tuh ada soal juga yang muncul kayak gini. Jadi misal ada himpunan dan dia harus nge-proof kalau himpunan itu tuh setara dengan himpunan satunya gitu. Nah itu pakai set identity pakai law ini ada identity, idempotent, komutatif sama kayak yang waktu proportional equivalent sama kok kurang lebih gitu apa ya ini sama yang kayak tadi. Mungkin next ya set teori set operation aman nggak guys atau masih ada yang dibingungin gitu. Halo, amankah? Aman ya. Oke. Next review di number theory. Di number theory itu ada bilangan bulat, division, sama prime number. Oh, oke. Nah, ini tuh intinya kayak eh, A notasinya tuh dibacanya A divides B atau A habis membagi B. Jadi yang dibagi tuh B-nya, bukan A-nya. Jadi kayak B per A gitu loh. Gitu sih intinya. Nah, kalau misalkan kayak ini, 3, 3 divide 7, itu tuh berarti kan nggak bisa ya. Karena 7 tuh nggak habis dibagi 3. Nah, kalau 3 divide 12, itu tuh bisa karena 12 habis dibagi 3. Gitu aja sih sebenarnya simpelnya. Ini teorema-teoremanya. Kalau misalkan A itu habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B plus C. Kayak gitu-gitu. Ini bisa diingat-ingat aja sih. Sebenarnya kalau misalkan mau membuktikan ini, itu tuh bisa dicoba-coba juga gitu, berdasarkan soalnya aja. Terus division, ini pembagian. Jadi kalau dari operasi pembagian itu ada hasil bagi sama sisa. Nah, sisa itu dinamain reminder. Biasanya kayak kalau yang ditanya sisanya itu bentuk operasinya adalah modulo. Jadi misal A modulo D itu sisanya berapa gitu. A div D itu hasil baginya berapa. Jadi hasil bagi itu dibulatkan. Misal hasil baginya kalau misal kita kayak pakai Porogapit itu kan hasil baginya desimal ya. Nah, dia nanti hasil baginya tuh dari pembulatan yang lebih kecilnya. Misal 2, sekian. Berarti hasil baginya tuh 2. Nah, terus sisanya dari yang Porogapit itu yang dinamain modulonya. Tuh, kayak gini. 101 div 11 itu kan 9 ya. Karena 11 kali 9 itu 99. Kalau misalkan dia 10, dia tuh melebihin si ininya, hasilnya kan 110. Berarti hasil baginya 9. Terus dari 99 sama 101, itu kan selisih 2. Jadi remindernya adalah 2 gitu. Modulo simpelnya kayak gitu. Sedangkan kalau yang negatif, itu mungkin agak beda. Jadi kalau negatif tuh misal min 11 modulo 3. Itu kayak minus berapa dikali 3 ditambah sesuatu hasilnya adalah min 11 gitu. Nggak maksudnya.
Kan ini minus 11 modulo 3. 3 dikali minus 3 minus 9 ditambah berapa bisa hasilnya minus 11. Gitu sih. Intinya tuh um, yang modnya ini setelah mod itu dikali sesuatu ditambah sesuatu biar hasilnya adalah ini. Tuh. Terus itu modulo CSR tipe itu tuh biasanya yang ini tuh untuk ngekonversi gitu. Jadi misal ada kalimat, di soalnya tuh misal ada kalimat. Nah, kalimatnya itu disembunyikan dengan suatu kunci rahasia di enkripsi atau di dekripsi. Jadi eh, kayak sandi gitu lah. Nah, kalau enkripsi sendiri itu tuh biasanya dipakai plus key-nya. Sedangkan kalau dekripsi itu dikurangin. Jadi misal hasil enkripsi menggunakan fungsi P plus K modulo 26, itu nanti kalau kita mau tahu hasil akhirnya, itu tuh berarti kita menggunakan yang dikurangin ini, pakai yang dekripsi. Nah, kalau yang diketahui ini, kita bisa pakai yang enkripsi gitu. Nanti ada contohnya ya di latihan soal biar lebih gampang. Terus biasanya hurufnya itu konversinya kan huruf alfabet ada 26 ya. Nah, itu tuh mulainya dari 0 gitu. Jadi A itu 0, B itu 1 dan seterusnya sampai Z itu 25. Enggak yang A1 terus Z26 itu enggak. Jadi mulainya dari 0. Itu juga perlu hati-hati biar nanti hasil enkripsinya maupun dekripsinya itu enggak salah gitu di akhir. Kayak gini. Ini nanti ada di contoh soal biar kita langsung latihan aja. Terus prime number, angka prima ya tau lah ya, 2, 3, 5, dan seterusnya. Prime number. Terus biasanya ada soal tentang relatively prime. Bentar ya, ada nggak ya di sini? Ada ya. Intinya tuh kalau relatively prime tuh kita nyari angka yang faktornya tuh cuman satu sama angka itu sendiri gitu. Jadi nggak, jadi misalkan 12 ya, 12 sama 3. 3 itu kan faktornya ada 1 sama 3. Sedangkan 12 ada 2 sama 3. Berarti dia tuh nggak relatively prime, 3 tuh nggak relatively prime dengan 12. Kayak gitu. Karena ada faktor yang dua-duanya ada gitu. Kecuali kalau 12 sama 7. Nah, itu tuh dia relatively prime. Itu sih untuk yang number teori. Aman nggak kira-kira? Atau aku kecepatan atau ada yang dibingungin? Boleh reaction atau chat atau apapun, nggak apa-apa. Aman, Kak. Yang lain? Oke, udah ada yang reaction sama chat ya. Aman, aku anggap aman ya. Next di basic counting. Di basic counting ini, biasanya yang sering muncul di soal itu yang product rule, kaidah perkalian. Terus permutation combination juga biasanya muncul, cuman aku lihat di soal 2 tahun terakhir itu tuh pakainya yang product rule sih. Intinya kalau product rule itu model soalnya itu mempertimbangkan urutan gitu. Jadi nggak bisa lanjut kalau urutan sebelumnya itu belum selesai kayak gini. Kayak misalkan mau melintasi jalan. Jadi kan dia harus ngelintasin dulu baru ngelintasin lainnya lagi gitu kan. Beda dengan thumb rule yang dia tuh bisa paralel dikerjakannya dalam satu waktu. Itu menggunakan thumb rule. Terus apa ya? Possibility ini uh, peluang ya kayak biasa waktu SMP juga ada, SMA juga ada harusnya. Terus mungkin bisa diingat-ingat kombinasi sama permutasi, rumusnya itu jangan sampai lupa. Kalau permutasi pakainya n faktorial per n min r faktorial. Kalau kombinasi n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Bedanya intinya tuh buat mengidentifikasi soal apakah harus dikerjakan dengan kombinasi atau permutasi itu berdasarkan dengan ini memperhatikan urutan atau tidak gitu. Misal kalau bola suatu bola gitu, warna apa diambil
terus peluang muncul berapa. Nah, itu pakai kombinasi karena kan urutannya nggak dipertimbangkan. Beda dengan posisi duduk misal, atau ya posisi duduk atau salaman yang kayak lagi urutan gitu. Itu kan membutuhkan permutasi. Urutannya itu dipertimbangkan. Bedanya itu sih, kombinasi sama permutasi. Cuman yang sering muncul tuh biasanya kaidah perkalian. Jadi kadang tuh kan kita mikir, oh yang simple mungkin nggak keluar gitu. Yang soal susah bisa ngerjain, tapi ternyata yang gampang malah bisa ngerjain. Itu harus di ini sih di apa ya, benar-benar harus bisa gitu yang kaidah pencacah yang perkalian. Untuk basic counting kira-kira gitu reviewnya. Terus next ada induksi matematika, rekursi, sama Grab mungkin bisa direview sama Karina ya. Oke, oke, selanjutnya yang test teori, induction, recursion. Bentar, aku sharing dulu. Pertama, oke, yang pertama adalah nah, itu ya, sorry aku kepental juga. Ini. Oke, nah balik lagi induction itu method of proof. Nah nanti kalau di induction, kalau di lecture note ini dia terdiri dari 3 step. Nah tapi kalau di textbook mungkin kalian sama juga masih pakai Rosen, dan yang Cak Son ada pop quiz lagi. Di pop quiznya itu hanya pakai 2 step, karena di inductive itu dia jadi satu, inductive hypothesis dan show that it's true for next element. Jadi remind aja. Pokoknya kalau nanti itu soalnya bentuknya itu bakalan kayak gini ya. Jadi dia bakalan ada kayak gini, terus kamu harus bikin bentuk matematisnya. Jadi seperti ini, pakai sigma ini. Nah, kemudian base case. Base case itu kamu bikin dari I. Jadi kalau I-nya sama dengan 1, maka base case-nya adalah P1. Tapi ketika I sama dengan 0, maka base case sama dengan P0, dan begitu juga seterusnya. Ikutin ini. Nah, kemudian untuk hipotesis, assume itu true untuk K. Nah, jadi nanti ini kan pakai N ya, itu tinggal diubah jadi K. Nah, yang K plus 1 itu juga tinggal K-nya ini diubah jadi K plus 1. Dalam kurung, ingat kalau kuadrat kayak gini, yang dikuadratkan itu K plus 1-nya. Bukan K kuadrat baru di plus 1. Ini nanti kita tinggal latihan soal aja. Oke, nanti ini tinggal latihan soal aja. Terus kemudian recursive. Recursive itu recursion. Oke, recursion. Jadi mungkin ini kalian ada progdas nggak sih kalau nggak salah. Jadi mungkin kalian udah belajar ini juga di coding Java-nya. Jadi the process of defining an object in terms of itself. Jadi itu dia manggil dirinya sendiri. Itu namanya recursion. Nah, jadi nanti untuk di soal LSD ini bentuk dari recursive soal itu bakalan ada ini. Jadi dia bakalan ada functionnya. Dia bakalan ada functionnya. Terus
ada beberapa kondisi. If misalnya yang ini n, if n sama dengan 0, maka dia apa? Nah, terus ada misalnya else atau otherwise, dia tuh bakalan manggil f lagi. Misalnya f plus 2. Jadi kayak gitu. Ini juga biar lebih lengkapnya tinggal latihan soal sih sebenarnya kalau ini. Sama kayak induction. Terus setelah itu ada graph theory. Nah, graph theory itu aku nggak ada lecture note-nya. Nah, jadi ini kalau yang aku pelajarin dulu graph theory itu kita belajarnya cuma kayak jadi grafnya itu apa, terus kemudian yang singkat-singkatnya aja, jadi kayak Eulerian, Hamilton. Nah, jadi graf itu sendiri itu nanti kalian bakalan ketemu yang kayak gini kan. Ya, misalnya kayak gini, terus kayak gini. Nah, ini yang bulat ini tuh disebutnya vertex atau vertices. Terus yang garis penghubung ini edge. Nah, jadi ya ini graph. Seperti kalian udah tahu juga ya pastinya graph kayak gimana. Terus kemudian adjacent. Jadi adjacent itu adalah dua vertex itu. Misalnya vertex A dan vertex B itu adjacent ketika mereka itu dihubungkan dengan edge. Jadi misalnya ada A, B, C. Jadi vertex A itu adjacent dengan B, tapi tidak adjacent dengan C, karena tidak ada edge yang menghubungkan A dengan C. Gitu. Terus kemudian ada juga yang disebut order. Nah, order itu number of vertex-nya. Lalu ada size. Nah, kalau size itu number of edge-nya. Jadi order itu di sini ada 3, size-nya ada 2. Kemudian ada yang namanya maximum edge. Maximum edge. Nah, maximum edge sendiri itu kalau kalian cek di itu, kalau nggak salah rumusnya tuh kayak gini. Jadi n kali n-1 per 2 dengan n itu adalah n vertex. Kemudian degree of vertex. Ini kalau aku kecepatan langsung open mic dan di-cut aja ya. Degree of vertex. Jadi number of edges falling on it. Jadi kayak misalnya yang B. Jadi ada berapa edges yang terhubung di B? Ada 2. Jadi degree dari B ini adalah 2. Telling how many other vertex is adjacent to the same edge. Terus kemudian ada namanya undirected graph. Undirected graph. Nah, undirected graph itu kayak gini. Jadi edge-nya tuh nggak ada arahnya. Jadi langsung aja kayak gini. Nah, tapi ada yang namanya directed graph. Jadi edges itu punya arah kayak gini. Nah, ini arahnya. Ini directed graph. Terus connected graph. Jadi itu vertex saling terkoneksi. Oke, ya ini kan saling terkoneksi. A bisa terkoneksi C melalui B. Kemudian ada traverse searching-nya. Mungkin kalian pernah dengar juga. Namanya BFS sama DFS. Breadth first search. Breadth first search. Sama depth first search. Jadi ini tuh nge-traverse tree. Kayak silsilah keluarga gitu, bentuknya kalian tahu kan yang tree ke bawah gitu. Jadi misal ada A, B, C, terus ada D, E, F. Misalnya punya anak satu aja, yang ini E, dan ini F. Nah, kalau breadth first search itu dia akan sesuai levelnya. Jadi jalan dari root, terus ke level di bawahnya A, B, C, terus baru ke level berikutnya D, E, F. Jadi dia A, B, C, D, E, F. Tapi kalau depth first search itu dia dari rootnya ini dia bakalan nge-traverse
satu satu subtree-nya dulu, satu branch dulu sampai akhir, baru pindah ke branch berikutnya sampai akhir. Jadi dari A ini, dia ke A, ke B, terus ke D dulu. Nah, setelah ke D, dia baru ke C, E, dan F. Jadi dia A, B, C, A, B, D, C, E, F. A, B, C, A, B, D, C, E, F. Ini DFS, ini BFS. Mungkin Anda paham bedanya atau ini terlalu cepat atau terlalu bagaimana? Tidak ada reaksi, berarti aku lanjutkan aja. Jadi intinya depth first search itu sesuai levelnya. Nah, kalau depth first search itu sesuai branch-nya dulu sampai akhir, baru ke branch berikutnya sampai akhir. Oke. Terus kemudian ada yang namanya Eulerian sama Hamiltonian. Nah, di sini ada Eulerian. Oh ya, sebelumnya ada path sama ada circuit. Ya, path sama circuit atau cycle. Jadi kalau yang circuit atau cycle itu seperti namanya. Jadi dia dari A, dia itu bakalan balik lagi ke A. Itu circuit. Jadi dia dari suatu vertex itu balik lagi ke vertex asal. Tapi kalau path itu dari A ke B atau ke C aja, nggak usah balik ke A. Tidak harus kembali ke A. Nah, ada yang namanya Eulerian. Eulerian. Ini edges-nya tuh harus divisit sekali, exactly one. Jadi bukan minimal satu atau maksimal satu, tapi exactly one. Jadi semua edges ini dia harus divisit, nggak boleh ada yang kelewatan. Nah, kalau Hamiltonian ini dia vertexnya yang harus divisit exactly one. Divisit exactly one. Nah, it's vertex atau mungkin kalian nanti searching di internet itu namanya nodes, itu yang bulat-bulatnya tadi. Jadi kalau disuruh di soalnya misalnya cari shortest path dari Hamiltonian, maka kalian harus memastikan, halo, jadi ada yang ngomong? Enggak, oke. Jadi kalau Eulerian, kalau misalnya soalnya minta kalian shortest path dari Eulerian, kalian selain nyari shortest path-nya, kalian juga harus memastikan bahwa path yang kalian kasih itu sudah nge-visit semua edges-nya. Begitu juga dengan Hamiltonian. Selain mencari shortest path, kalian juga harus memastikan semua nodes atau vertex itu sudah di-visit. Baru benar untuk Eulerian dan Hamiltonian. Itu sih kalau yang dulu aku belajar graph. Mungkin ada materi yang belum ke cover di graph, bisa diketik di komen, nanti kita bahas juga. Terus setelah ini apa? Relation. Kalian ada relation nggak? Nih. Kalau kalian relation bakal diujikan juga atau ada ya? Relation ada juga. Oke. Nah, ini reminding aja. Jadi nanti kalau yang kalian itu, jadi model soalnya kalian bakalan dikasih beberapa set. Kemudian ada tabel, apakah ketika relation ini tuh memenuhi relation yang disebutkan di tabelnya. Jadi, mari kita mulai. Nah, ini salah. Oke, jadi relation. Jadi relation itu adalah something that connects the set. Hubungan, bukan literally hubungan namanya. Nah, kemudian ada function. Jadi kalau function itu dia mapping each member of set. Misalnya ini set A. Aku cerita. Oke. Oke, misalnya yang ini set A.
Yang ini set B. Nah, kalau function itu di mapping, pemetaan, each member of set A, set domain, ke exactly satu dari codomain. Jadi yang ini apakah ini set A, B, C, D. Nah, ini pokoknya mereka hanya punya satu pasangan dengan yang di B. Nah, kalau relation itu mapping member dari domain set A ke codomain. Jadi nanti ada beberapa nama relasi, tapi dia tuh bebas, nggak harus each member of A harus berpasangan dengan satu member of B. Nah, makanya tidak semua relasi adalah function, tapi function adalah relation. Kayak gitu. Jadi ini relation tuh lebih free form aja. Free form of function. Kalau function itu yang harus masing-masing satu berpasangannya. When to use switch, relation and set. Nah ini mungkin biar waktunya lebih Otak banyak keluar ya. harusnya masuk kan. Halo? Ya? Sorry, di aku. Ya. Di aku kepretek. Ya? Dia les. Hah? Halo, Fadil. Kamu lagi tadi ngomong apa? Oh, enggak ada. Oh, oke. Nah, ini relation property yang menurutku kalian harus bisa apal. Soalnya ini soal tahun kemarin keluar. Nggak tahu lagi ya kalau tahun ini keluar atau enggak. Nah, jadi refleksif. Refleksif itu adalah ketika A adalah member dari A dan terus relationnya itu A, A. Jadi dia tuh berpasangan dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya ini ada A, ini ada A, terus kemudian ada 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3. Nah, di sini tuh nanti berpasangannya tuh misalnya R, R-nya itu kurang dari sama dengan. Nah, jadi 1 kurang dari sama dengan 1, 2 kurang dari sama dengan 2, 3 kurang dari sama dengan 3, 1 kurang dari sama dengan 2, 1 kurang dari sama dengan 3, 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, itu A. Jadi R itu relationnya apa? Nanti di soal akan dikasih tahu. Kemudian kalian lihat apakah every element is related to itself. Example of reflection relation. Nah, jadi kalau di sini bisa kalian lihat, di sini ada sama dengannya. Selalu ada sama dengannya. Maka elemen itu akan related to itself. Namanya reflexive. Nah, examples of relations that are not reflexive, ya ini, nggak ada sama dengannya. Jadi dia tidak akan related to dirinya sendiri. Dia tidak akan tersambung dengan dirinya sendiri. Kemudian irreflexive. Ini kebalikannya dari reflexive. If every element is not related to itself. Jadi bisa aja ada elemen yang related to itself, tapi nggak semua. Kalau yang reflexive ini, every element. Nah, kemudian irreflexivity is the opposite of reflexivity. Misalnya, terus misalnya relationnya kurang dari. Ini ada 1, ini ada 2, ini 3, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kemudian 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3. Nah, ini. Di sini 1 nggak berpasangan dengan 1 kan, 2 nggak berpasangan dengan 2, dan 3 juga nggak berpasangan dengan 3. Maka mereka relationnya irreflexive. Kemudian ini a relation can be neither reflexive nor irreflexive. Jadi bisa aja mereka itu bukan irreflexive ataupun reflexive. Some elements are related to themselves, others are not. Jadi kalau refleksif itu kan harus semua yang related to itself. Nah, tapi bisa aja yang kayak gini di contohnya. Misalnya 1,2 R 1,1.
It is not reflexive since 2,2 itu bukan anggotanya R, tapi 1,1 itu anggotanya R. Jadi 1, 2, ini A, 1, 2. R-nya 1,1. Apakah ini refleksif? Enggak, karena 2 enggak berhubungan dan 2. Nah, tapi apakah ini irefleksif? Enggak, soalnya 1 ini berhubungan dengan 1, yang mana ini adalah refleksif, tapi bukan sempurna refleksif. Gitu ya, jadi kalau ada maksud soal kayak gini, kalian bikin set kayak gini 2 kali. Kemudian simetrik, asimetrik, sama antisimetrik. Jadi kalau simetrik itu, jadi misalnya dia A, B, nah kemudian dia tuh juga B, A. Misalnya A, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah kemudian berhubungannya seperti ini, 1 sama 3, kemudian 3 sama 1. Nah, ini kan relationnya 1,1, terus 1,3, sama 3,1. Apakah A, B, nah A, B adalah anggota R, dan B, A adalah anggota R. 1,1, nah kemudian 1,1 juga kan. Ini A, ini B, ini B, ini A, tapi sama aja. Nah, karena set itu tadi unik, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian, yang ini A, ini B. Nah, BA-nya adalah 3,1. Apakah 3,1 juga bagian dari relation-nya? Ya, ini juga anggota relation-nya. Makanya ini namanya simetrik. Terus lagi asimetrik. Misalnya A, B itu bagian dari relasinya, tapi B, itu bukan anggota relasinya. Misalnya kayak tadi. Misalnya ada ini sama ada apa ya, sama ini doang lah. Ada 1,1 A, B, B, A. Ada 1,3 tapi nggak ada 3,1. Maka relation ini bukan simetrik. Itu asimetrik. Terus antisimetrik. Jadi ada 2 definition ya yang di sini. For all A, B. Jadi kalau A, B itu anggota dari R dan B, A itu anggota dari R, maka A itu sama dengan B. Nah, second definition-nya, mungkin ini definition-nya kalau susah dipahami, bisa langsung lihat example sih. Jadi yang ini kan A, B ada anggota dari relation, dan A tidak sama dengan B. Maka, B, A itu bukan anggota relasi. Jadi misalnya yang ini. Anggaplah ini A, B. Kemudian A, B anggota R dan B, A anggota R. 1,1 ini A, ini B. 1,1 B, A-nya 1,1. Maka A sama dengan B. 1 sama dengan 1. Benar kan? A sama dengan B. Kemudian apalagi? Misalnya yang ini jadi A, B. A, B 2,1, 1,2 ada? Nggak ada. Maka coba yang di second definition. A, B dan A tidak sama dengan B. Ya kan? 2,1 itu anggota dari relation-nya, anggota dari R3, dan A tidak sama dengan B, 2 tidak sama dengan 1. Maka 1,2 itu bukan anggota dari relasi. Nggak ada 1,2 kan di sini. Nah, itu namanya antisimetrik. Jadi antisimetrik ini lumayan panjang. Nanti kalian ingat-ingatnya tuh bisa dari definition-nya ataupun dari example-nya. Menurutku lebih gampang ingat dari example-nya aja. Nanti kalian bisa coba ingat-ingat gambarnya kayak gimana. Terus cukup yang 2 example ini aja sih. Soalnya ini kan udah mencakup 2 definition-nya. Yang ketika A sama dengan B dan A tidak sama dengan B. Kemudian, nah ini ada notes-nya juga, jangan lupa. Relasi itu bisa bukan simetrik dan bisa juga bukan asimetrik.
Misalnya itu A, B, A, 9, B. This is not symmetric. For central to itself, for external to itself. Kayak tadi. Jadi ada yang simetrik, tapi nggak semuanya simetrik. Jadi ada A, B, dan B, A, tapi ada A, B, dan ada yang bukan B, A. Aduh, bingung nggak sih? Pokoknya kalau yang simetrik itu sama kayak refleksif, jadi semuanya. Jadi kalau ada A, B yang anggota dari R, dia akan simetrik kalau semuanya itu pasti ada B, A yang juga anggota dari relasi. Kalau misalnya yang ini 1,1, 1,2, tapi nggak ada 2,1, maka ini bukan simetrik. Tapi nggak bisa juga dibilang asimetrik karena ada 1,1. Tapi dia tidak bisa dibilang asimetrik karena 1,2 tidak punya 2,1. Kayak gitu. Jadi ini agak tricky. Kalian harus bisa hati-hati dan harus latihan soal sih. Latihan soalnya ada banyak nanti. Terus transitif. Relation is transitive for every A, B anggota dari R dan B, C anggota dari R dan A, C itu anggota dari R. Misalnya 1, 2, dari sini 2, 1, yang ini 1, 1. Jadi di relasinya misalnya R1 itu sama dengan 1,2, 2,1, dan 1,1. Misalnya kayak gini. Bisa juga ini, kalian nggak belajar prolog, is ancestor, mungkin is ancestor, tapi belajar problem. Jadi, let Alice be Bob's parent and Bob be Claire's parent. Terus Alice is an ancestor of Bob and Bob is an ancestor of Claire. Terus Alice is an ancestor of Claire. Jadi kayak misalnya A itu Bob parent, terus Bob itu Claire parent. Maka A, jadi tapi ini bukan parent of, tapi ancestor of. Jadi kayak B itu keturunannya A dan C itu keturunannya B. Maka C itu adalah keturunan dari A. Nah, ini namanya transitif. Nah, kalau parent of, nah B itu, A itu adalah parent dari B, B itu adalah parent dari C. Tapi apakah A adalah parent dari C? Bukan, grandparent. Jadi parent of ini bukan relasi yang transitif. Nah, ini ada summary-nya. Kayaknya bakalan dikasih cheat sheet juga. Oh iya ya, nanti bakalan ada cheat sheet-nya. Jadi mending kalian pahami definisinya. Oke. Equivalence keluarga ya, combining relation. Terus dia Boolean operator. Oh ya, ini operatornya kalian harusnya udah familiar juga. Misalnya yang Boolean operators itu yang union sama intersect ini. Consider two relations R lebih besar sama dengan dan R kurang dari 9. Combine them as follow. All numbers or. Jadi kalau yang union itu or, intersect itu N. Kalau yang XOR ini tuh or, but not both. Yang ini difference. Jadi all numbers yang lebih besar dari sama dengan, tapi bukan kurang dari sama dengan. Terus yang ini minus, ya difference itu kayak tadi saya udah dijelasin juga. Terus juga not that it's possible the result is empty set. Jadi bisa aja hasilnya itu nggak ada atau kosong. Terus via relational composition. Let R be a relation from A to B. Oh ya, misalnya melalui ini ya. A itu anggota dari A, B itu anggota dari B, dan C itu anggota dari C. Let A, B anggota dari R, dan B, C anggota dari R. Then the composite of R and S consists of the ordered base A, C. By S bundaran R. Oke. Nah itu nanti misalnya, itu kalau nulis A, B anggota R, dan B, C anggota S, kemudian A, C itu anggota S bundaran R. Itu kayak ada di contohnya yang
mother of, aku tulis coba, mother of A, B. A, B itu mother of F, kemudian B, C itu mother of M, C itu mother of B itu mother of C, A itu mother of B. Jadi mother of itu relation di antara A dan B. A itu mother of B, B itu mother of C. Terus mother of father, maternal grandfather. Mother of father, maternal grandfather. Father of mother. Jadi, maternal grandmother. Jadi yang ini kan ini note that S comes first when writing the composition. Jadi yang di belakang itu ditulis duluan. A is the father of B, B is the mother of C. Terus M bundaran F, A, C. A, C itu adalah maternal grandfather. C itu adalah A itu adalah maternal grandfather C. A, B, F. A itu adalah father of B. Kemudian ada B, C, M. Jadi B itu adalah mother of C. Nah, kalau A, C terus E, F, maka A itu adalah father dari si mothernya C. Ya kan? Karena B adalah mothernya C dan A adalah fathernya B. Nah, jadi A ini adalah grandfather dari maternal itu sisi ibu. A ini adalah grandfathernya C dari sisi ibunya C. Kayak gitu. Itu namanya combining relation pakai bundaran. Jangan lupa kalau nulis A, B, B, C, A, C, itu relation yang di kedua itu ditulis duluan. Kemudian ada via composition. Oh, ini yang tadi sama aja. Oke, equivalence relation. Nah, itu tadi kan udah belajar yang refleksif, irrefleksif, simetrik, asimetrik, antisimetrik, transitif. Itu disebut equivalence relation. Ada yang namanya equivalence relation. Kalau dia tuh refleksif, simetrik, dan juga transitif. Jadi harus tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya baru namanya equivalent. Kalau bukan tiga-tiganya, dia bukan equivalence relation. Misalnya cuma refleksif dan simetrik. Tapi dia bukan transitif, maka dia bukan equivalence relation. Ini di jam berapa nih? Ini kita langsung soal deh. Oke, ini kita langsung bahas soal aja deh, Zak. Balik lagi ke Reza. Oke, iya. Mungkin langsung kita latihan soal ya. Aku izin set screen dulu. Udah. Oke, udah kelihatan belum di layar? Aman-aman. Oke, mungkin bisa soal yang ini tentang himpunan. Jadi biasanya himpunan tuh pasti di soal yang pertama dan poinnya tuh di sekitar 10 sampai 15 poin. Jadi lumayan banget. Eman kalau misalkan yang himpunan ini salah gitu. Kita lihat soalnya. Beberapa himpunan didefinisikan sebagai berikut. Ini ada himpunan A, di mana himpunan A adalah bilangan real yang bilangan real kuadratnya itu sama dengan 1. Sedangkan himpunan B itu bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Himpunan C, bilangan kuadrat dari suatu bilangan bulat, di mana bilangan kuadratnya itu kurang dari 100. Terus yang D, bilangan bulat di mana bilangan bulat dikuadratin itu sama dengan 2 gitu. Terus yang ditanya adalah yang pertama kita suruh ngelis dari uh, anggota dari setiap himpunannya. Langsung gabung saja. Misalkan tadi bilangan real yang bikin X kuadratnya sama dengan 1 kan ya. Berarti ada min 1 sama 1. Selain itu kan udah nggak ada lagi. Soalnya yang ini jangan saja. Terus yang B, is a positive integer less than 12. Berarti semua bilangan positif yang kurang dari 12. Terus 8, 9, 10, 12. Oh, less than
Yang C, is square of the integer and X kurang dari satu. Berarti yang bisa dari hasil dari suatu bilangan bulat yang dimana itu kuadrat berarti kan 1, terus 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 15, 25, 36, 49, 64, 81. 181 karena dia less than 100, bukan less or equal than. Yang B, X adalah suatu bilangan di mana X kuadrat itu sama dengan 2. Nggak ada kan ya, soalnya kan bilangan bulat akar dari 2 itu kan ya akar 2 sorry bentar, akar 2 dikuadratin itu kan sama dengan 2. Nah akar 2 itu kan bukan bilangan bulat, jadi itu bilangan fakta. Itu yang harusnya udah bisa ya, asalkan familiar dengan apa namanya batasannya, harusnya bisa sih. Yang bisanya power set of A. Power set itu kan 2 pangkat N ya rumusnya. Nah, ini tuh intinya kita mengkombinasikan dari anggota himpunan yang ada di A. Karena ada 2 anggota, berarti kan power setnya itu ada 4. Yaitu himpunan kosong, terus ada -1, ada 1, terus ada kombinasi dari dan ini adalah power set dari A. Nah, jumlahnya sendiri adalah 2 N. Nah, 4. Terus 2 pangkat N ini tuh yang unik ya. Jadi misal ada A itu anggotanya misal -1, -1 gitu. Ya sebenarnya -1 itu sebenarnya A itu cuma terdiri dari -1 doang gitu. Jadi N-nya tetap 1. Karena -1-nya yang double gitu. Nah ini kan -1 sama 1 kan 2 hal yang berbeda. Jadi 2 pangkat N-nya itu N-nya adalah 2 gitu. Itu power set. Terus yang C, apakah D adalah subset dari A? Kita tahu bahwa D adalah himpunan kosong, sedangkan A adalah -1 dan 1. Nah, himpunan kosong itu tuh merupakan subset dari semua himpunan. Baik itu himpunan kosong maupun himpunan yang ada isinya. Jadi yang C itu jawabannya adalah ya. Terus kalian kalau misalkan disuruh ngejelasin ya misal justify your answer gitu. Itu saja ya, karena uh, himpunan kosong merupakan subset dari semua himpunan termasuk dirinya sendiri gitu. Terus yang D, apakah himpunan kosong merupakan proper subset dari D? Nah, itu bukan ya. Karena kalau di materi itu ada keterangan bahwa himpunan kosong merupakan proper subset dari seluruh himpunan kecuali himpunan kosong itu sendiri. Gitu. Jawabannya E, cardinality dari B min C. Kita tahu B-nya berapa. Kan B-nya ini, B-nya ini. Berarti B min C-nya adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ini ada berapa? Cardinality-nya B min C itu total dari jumlah anggota himpunannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cardinality dari B min C semakin 8. Yang F, A, X or B. Berarti yang N itu tuh nggak dianggap gitu. Misalkan ini kan ada -1 sama 1. Terus yang B ini ada 1. Berarti yang 1 itu tuh nggak masuk dari himpunan A, X, or B. Ya, aku harus nyari lebih. Kenapa nggak apa? Berarti ini itu terus juga
adalah anggota dari himpunan dari A XOR B. Terus C intersection D. C ini kan ini. Terus D-nya himpunan kosong. Berarti kan nggak ada yang sama. Berarti C interseksinya itu adalah himpunan kosong. Gitu. Nomor satu aman nggak? Aman ya harusnya. Gampang kan? Harus benar. Itu nomor satu tentang himpunan. Jadi intinya ditanya biasanya power set, subset, proper subset, terus ditanya juga cardinality-nya atau operasinya. Gitu sih. Terus yang ini itu juga kurang lebih sama, bedanya udah dikasih tahu himpunannya. Jadi kita nggak perlu ngelis anggota himpunannya itu apa aja. Misalkan A XOR C, A-nya kan tadi dari 135. Nah, C-nya 135. Berarti kan XOR-nya itu adalah himpunan kosong juga. Yang B, B komplement digabung dengan E komplement. B itu kan 846. Sedangkan E itu 109 HIJ. Nah, komplemennya berarti kan uh, yang ada di universe, tapi itu ya dia nggak ada di E maupun di B gitu. Ini kan E B-nya ada 846. Bentar ya. B komplement. Kan berarti yang bukan B, yang bukan B 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, sama A sampai E kan ya. Tapi yang E itu tuh dia ada HIJ berarti cuman A sampai G doang. Terus ada 9, ada 10, berarti 9-nya juga nggak termasuk. Tulis A sampai G aja gini ya. Itu bukan berarti A dikurangi G, cuman A sampai G lebih terakhir. C. Yang C itu E intersection F, jadi yang merupakan E dan merupakan anggota yang dimana itu di E sama di F itu ada. Itu kan HIJ ya. HIJ. Terus digabung dengan D. D-nya itu A, B, C, D, E. Nah, yang ditanya itu yang negasinya, yang bukan itu. Jadi kan negasinya, aku langsung tulis anggota himpunannya, nggak usah nulis simbol himpunannya. Tapi nanti kalau misal ngerjain harus ditulis ini tuh biar lebih enak aja gitu. Berarti kan 1 sampai 10 ya, benar ya, 1 sampai 10 sama A B C D E, HIJ kan juga enggak, A B C D E juga enggak, berarti 1 sampai 10 sama huruf G. Kita anggota negasi dalam kurung E intersection F diunionkan dengan D. Itu sih yang D sama E itu juga kurang lebih mirip, jadi mungkin bisa lebih ke next soal aja. Kurang lebih sama kok intinya. Misal A min F ya berarti yang ada di A sama yang ada di F itu tuh misal yang ada di A, yang ada di A dikurangi dengan yang ada di F. Kan ini nggak ada ya, berarti 135 tetap. Terus digabungkan dengan D, berarti 135 A B C D E. Terus digabung dengan dikurangi dengan B irisan C. B irisan C kan nggak ada juga. Berarti ya cuman uh, A sama digabung dengan D itu tuh adalah anggota himpunan dari kombinasi himpunan ini.
Yang E juga sama, E komplement ya berarti yang bukan E tapi dia ada di universe-nya. B komplement yang ada di universe tapi itu bukan B. Terus dipilih salah satu yang double itu dihilangin gitu. Kurang lebih sama sih. Nanti bisa dicoba kerjain sendiri ya yang D sama E gitu. Dari nomor 1 sampai 2 ada yang kurang jelas nggak? Boleh ditanyain ya. Atau mungkin kecepatan atau gimana? Bisa langsung interupsi di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Misal, oh kak aku bingung yang ini gitu, nanti diulangin. Amankah? Aman ya, nggak ada yang bertanya, berarti aku anggap aman. Oke. Terus yang soal selanjutnya itu menunjukkan bahwa dia tuh equivalence gitu. Tunjukkan bahwa himpunan dari B dikurangi B min A itu ekivalen dengan A intersection B. Ini tanda serunya itu bukan B faktorial ya, tapi perintah gitu, proof. Nah, bisa langsung aja. Kita tahu kalau B min A itu kan berarti himpunan B di intersection dengan yang bukan A, negatif A. Ini kan, ini untuk definisi dari differentiation himpunan. Kok differentiation sih? Apa sih namanya? Kayak pengurangan gitu loh. Law-nya tuh kayak gini. B dikurangi A itu tuh kan berarti himpunan B di mana dia tuh yang bukan A gitu kan. Kayak gitu. Aku lupa law-nya apa namanya. Terus ini B dikurangi B intersection min A itu kan berarti sama kayak B dan negatif. Jadi B dan negatif A. Terus ini keluar dengan B N not B yang sama kayak di logical equivalent, cuman beda simbol aja. Pakai N kebalik atau U. Dengan B. Nah, himpunan dari B dan bukan B itu kan himpunan kosong ya. Dan S union kan dengan B negatif A. Kok B negatif A? B intersection A. Ini kan kalau dia komutatif bisa juga titik. Anggota himpunan kosong diunionkan dengan A yang intersection dengan B, itu kan ya berarti A dengan B ini sendiri. Namanya identity law. Gitu. Ada yang dibingungin nggak buat soal yang ini? Biasanya sih ada ininya ya. Di belakang lembar soalnya ada cheat-sheetnya. Kayak equivalence gimana, terus ada law-nya juga. Jadi kita tinggal ngoperasiin aja. Kurang lebih kayak gitu. Cuman aku sendiri agak lupa sih law-nya. Maksudnya namanya tuh apa gitu. Harusnya ada di sini. Bentar ya. Nah, ada di sini. Tadi yang diunionkan dengan himpunan kosong kan identity law. Berarti yang ini tuh identity law gitu. Aman nggak ya? Atau ada yang dibingungin? Boleh langsung tanya ya kalau ada yang dibingungin. Mungkin penjelasanku agak membingungkan atau gimana. Perlu tulis law-nya nggak mas pas ngerjain? Iya, biasanya ditulis law-nya. Cuman aku sini nggak hafal namanya, jadi harus lihat dulu.
Yang atas itu namanya adalah bentar ya. Aku coba buka ininya juga. Definition of different. Yang ini definition of different. Ini juga yang bawah itu juga definition of different. Sedangkan yang bawahnya ini adalah distributive law. Ini identity law. Ini ngerjainnya dikasih tahu himpunannya, hasil ekivalensinya sama launya apa gitu. Kalau misalkan disebutin ini doang, nggak disebutin launya, biasanya nilainya itu separuhnya. Gitu, guys. Lanjut ya. Amankah? Action ya. Kalau udah aman. Kalau misalkan perlu dijelasin lagi, boleh langsung minta jelasin ulang. Nggak apa-apa. Aman nggak, guys? Oke, next ya. Next-nya ini tentang number theory. Temukan dari setiap nilai yang ada di bawah ini. Yang A itu hasil bagi dan juga sisa dari min 1 divided by 23. Di 23 itu berapa? Terus itu mod 23 berapa? Biasanya aku ngerjainnya tuh kayak aku kalikan dengan negatifnya gitu. Itu merupakan hasil baginya. Nah, satu kali satu kan satu. Terus ditambah berapa? Harus 23. Tambah 23. Nah, yang aku tambahin itu merupakan hasil modulnya gitu. Agak berbeda emang dengan modul maupun division yang dia berupa bilangan positif. Jadi aku biasanya ngerjainnya gini, kayak min 1 aku kalikan berapa, terus aku tambah berapa yang hasilnya bisa 23 gitu kan. Nah, yang aku kalikan ini itu hasil baginya, terus yang aku tambahin ini itu merupakan modulnya. Jadi quotient-nya adalah adalah min 1, terus remainder-nya adalah 23. Itu untuk yang A. Terus untuk yang B, 90 jam sebelumnya, 90 jam sebelum terbaca jam 11 siang, dalam format waktu 24 jam itu jam berapa gitu. Nah, buat ngerjain soal kayak gini, itu tuh menggunakan modulo. Karena konversi waktunya adalah 24 jam, berarti kita tulis 90 modulo 24. Berapa? Modulo 24. Mungkin yang tahu bisa dijawab. Kira-kira berapa 90 modulo 24? Ada nggak? Ya, benar 18 ya. Karena 24 dikali 24 dikali 3 itu kan 72. Terus 72 menuju 90 itu kan 18. Jadi 90 menuju 24 itu 18. Artinya apa? Berarti kita tinggal ngurangin aja jam 11 siang, 18 jam sebelumnya itu jam berapa. Nah, kalau jam 11 siang itu kan jam sebelumnya itu jam 11 malam kan berarti. Nah, 11 malam itu kan 23.00. Nah, berarti kan masih butuh 6 jamnya sebelumnya lagi. Ya, kan 11 siang.
Nah, 12 jam sebelumnya itu 23.00 karena format waktunya 24 jam. Nah, selisih ini kan baru 12 jam maksudnya. Nah, berarti kan kurang 6 lagi. Jadi jawabannya adalah 90 jam sebelum terbaca jam 11 siang dalam format waktu 24 jam adalah pukul 13. Jawaban itu yang B. Terus kalau misalkan setelah gimana? Nah, kalau setelah ya tinggal ditambah aja gitu. Kan kalau ini kita kurangin 18. Jam 11 yang kurangi 18. Nah, kalau misalkan setelahnya ya tinggal ditambah aja. Terus format waktunya itu juga menyesuaikan tergantung apakah 24 jam atau 12 jam. Nah, kalau 12 ya mau dulu 12 aja. Terus nanti ngitungnya 11.00 sama 23.00. 23.00 itu nggak ada. Jadi 11.00 sama 23.00 dianggap sama yaitu jam 11 karena format waktunya 12 jam. Itu untuk yang B. Terus yang C, bilangan bulat di antara min 100 dan 100 yang kongruen dengan min 1 modulo 25. Oke, yang C ini bisa kalian kerjain cara cepatnya adalah dengan menjumlahkan maupun mengurangkan angka min 1 dengan angka 25 itu sampai dia di antara min 100 sampai 100, sampai positif 100. Anggota bilangan bulatnya yang memenuhi itu misalnya 1 dikurangi 25 jadi 1, terus minus 26 dikurangi 25 minus 1 minus 6 itu yang negatifnya. Yang positifnya ditambah 25, 1 tambah 25 kan 24, tambah 25 49, tambah 25 lagi berapa ya? 4, tambah 25 lagi 11. Jadi gitu. Integers between min 100 and 100 that are congruent to min 1 modulo 25 itu adalah min 1, min 26, min 51, min 76, 24, 49, 74, dan 99. Itu guys. Terus yang D, bilangan bulat positif yang kurang dari 12 di mana dia tuh relatif yang tadi aku bilang relatively prime to 12. Kan bilangan bulat positif yang kurang dari 12 itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini yang ditanya tuh yang relatif prime dengan 12. Kan kita tahu bahwa 12 itu punya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi bilangan-bilangan ini yang faktornya itu sama dengan yang ada di 12 itu bukan yang memenuhi, bukan yang relatif prime tuh 12. Kita eliminasi satu aja. Satu, itu kan faktor dari satu ya satu itu sendiri, berarti satu termasuk kan. Terus dua, faktor dari dua itu kan satu dan dua, sedangkan faktor dari 12 ini ada yang dua kan, berarti dua dieliminasi. Terus yang tiga juga dieliminasi karena faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Terus faktor dari 12 itu ada yang 3. Berarti 3 nggak termasuk. 4 juga sama, nggak termasuk karena 4 juga salah satu merupakan faktor dari 12. Terus 6 juga nggak termasuk. Sorry, 5-nya kehapus. 7 ini kan faktor dari 7 cuma 1 sama 7 doang. Dari 7 termasuk. 8 ini nggak termasuk karena 8 itu faktornya ada 1, 2, 4 sama 8. Sedangkan 12 kan juga ada tuh 4 sama 2-nya. 8 nggak termasuk. 9. 9 juga nggak termasuk karena faktor dari 9 itu ada 1 sama 3. Nah, 3 kan juga merupakan faktor dari 12. Jadi 9 nggak termasuk. 10 juga nggak termasuk karena 10 punya faktor 2. 2 sama 5 kan. Nah, itu juga ada 2. Itu nggak termasuk. Jadi bilangan bulat positif kurang dari 12 yang relatif prime dengan 12 adalah 1, 5, dan 17. 1, 5, 7, dan 11. Gitu. Itu sih kira-kira contoh soal ujian terkait number teori.
Amankah? Aman nggak ya? Permisi Mas, izin bertanya, itu tadi yang C itu caranya gimana ya Mas? Yang integer antara min 100 sampai 100. Oh, itu caranya adalah kamu tinggal mengoperasikan saja min 1 dengan 25 itu entah pengurangan maupun penjumlahan sampai dia kurang dari 100 atau lebih dari sama dengan minus 100 gitu. Paham nggak? Jadi misalnya kan min 1, dia dikurangin 25 terus tuh, min 1 kurangin 25, minus 26, dikurangi 25 lagi, minus 51, dikurangi 2 lagi, minus 76, dikurangi 25 lagi kan udah minus 101, berarti minus 101 nggak termasuk kan. Nah, terus ditambah juga minus 1 ditambah 25 kan 24, ditambah 25 lagi, 49, ditambah 25 lagi, 74, ditambah 25 lagi, 99, gitu. Atau bisa juga sih sebenarnya pakai sifat kongruen yang misalkan A sama dengan B modulus M. Nah, syarat tahu dia kongruen syaratnya adalah A modulus M itu sama dengan B modulus M gitu. Cuman kalau misalnya ngerjain dengan yang dikurangi terus atau dijumlah terus sampai dia memenuhi min 100 sampai 100 itu juga udah benar. Menjawab nggak ya? Halo? Tadi yang bertanya, sorry aku lupa namanya. Oh iya Mas. Oke, aman ya. Ada yang lain lagi, bilangan satu kan ada di faktor 12, Mas. Mengapa kok masih dimasukkan? Karena bilangan satu itu ya cuman dirinya sendiri gitu loh. Satu sama satu itu sendiri. Iya, jadi dimasukin. Atau kalau misalkan aku salah, tolong koreksi ya. Bener nggak ya, Karina? Atau aku salah? Kayaknya sejauh ini masih betul deh. Bener kan ya? Satu termasuk kan ya? Heeh. Oke, gitu. Karena, oh ya, bilangan prima itu kan emang faktornya bilangan itu sendiri sama satu gitu loh. Satu nggak prima deh, salah salah salah. Tapi di soalnya itu gini, mana tadi? Apa? Positive integers less than 12 which are relatively prime to 12. Relatively prime itu 12. Heeh. Satu bukan prima sih. Berarti satu nggak termasuk ya? Enggak. Oke, oke. Thank you ya tadi yang udah nanya. Sorry banget penjelasannya salah. Makasih juga Karina udah ini ngeralat. Thank you ya. Berarti cuman 5, 7 sama 11. Itu. Bentar. Oke, berarti 5, 7, dan 11 ya. Terus soal selanjutnya, ini yang tadi dijelasin tentang enkripsi dan dekripsi menggunakan Caesar Keeper. Jadi setiap huruf itu dikonversikan dengan angka tertentu dimulai dari 0 sampai 25. Nah, A itu 0, terus Z itu 25. Terus yang diantaranya itu ya berarti menyesuaikan aja. Nah, ini di soalnya diketahui bahwa X itu tuh ditukarkan menggunakan kunci rahasia K dengan fungsi X plus K modulo 26. Nah, jika di enkripsi itu tuh hasilnya kayak gini. CNVDT, DWTD, MR, ADM, DT, ADCR, PD. Terus pertanyaannya adalah, bisakah kita menentukan original message-nya itu apa? Terus kita suruh ngejustify jawaban kita. Di sini dikasih clue bahwa kunci rahasianya itu lebih dari 6 dan kurang dari 10. Berarti bisa aja 7, 8, atau 9. Nah, cara ngerjainnya, kan tadi ini tuh di enkripsi ya. Kalau di enkripsi, buat kita ngebalikinnya, kan berarti kita perlu
dekripsi. Nah, perlu ngedekripsinya dengan fungsi x min k modulo 26 yang tadi udah direview. Kalau dekripsi itu berarti ininya minus, kalau enkripsi itu plus. Ini kan setelah dienkripsi menggunakan plus, berarti untuk ngebalikinnya lagi digunain minus. Terus K-nya itu di antara 6 sampai 10, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Ini dicobain satu-satu. Jadi kita nyoba K-nya sama dengan 7, kita nyoba K-nya sama dengan 8, kita nyoba K-nya sama dengan 9, terus yang sama tuh yang mana gitu. Nah, untuk latihan ini, untuk tutor ini, kita kerjain yang ininya aja. CN, V, DT, JWTD, biar nggak kebanyakan. Bentar, ada chat. Seza, itu pertanyaannya relatively prime, bukan apakah itu prime numbers. 2 itu angka relatively prime kalau angka koma faktornya, 2-nya itu hanya 1, 12, sama 1, koma 1. Jadi 1 termasuk, terus 3,1. Oh ya ya, ini ya berarti 1 termasuk. Karena yang ditanya bukan bilangan prima, tapi relatively prime. Oke, itu ya guys, ralatnya ada di chat sama Karina. Sorry, jadi kelompat. Sekarang lanjut ke yang tadi. Kan kayaknya kita bisa nyoba satu-satu. Nah, dulu waktu UAS, ya literally kita nyoba satu-satu gitu. Cuman biasanya tuh ada cara cepetnya. Jadi kita cuman ngerjain satu operasi fungsi aja untuk dikonversi, terus menyesuaikan gitu loh. Nah, tadi pas aku coba-coba, kunci enkripsinya itu tuh sama dengan 9. Waktu dioperasiin, 2 minus 9 modulo 26 kan min 7 modulo 26. Nah, buat itu uh, min 7 dikali berapa ditambah berapa biar hasilnya 26. Kan min 7 dikali min 1 itu tuh 7. Tambah berapa buat 26 itu kan ditambah 19. Jadi hasil modulunya itu 19 dan hasil baginya itu min 1. Ingat bahwa hasil modulo itu nggak mungkin negatif kan. Jadi emang kalau misalkan yang di modulo ini adalah bilangan negatif, itu tuh agak beda dengan yang positif. Jadi kita harus nyari pembaginya itu yang negatif juga, terus ditambahnya itu yang positif gitu. Terus pas aku coba-coba itu tuh ketemunya 9. Kenapa kok ketemunya 9 yang 7 sama 6 yang 7 sama 8 kok enggak? Pas tadi aku kerjain pas 6 sama 7 7 sama 8 itu tuh original teksnya nggak membentuk suatu kata tertentu. Padahal yang ditanyain ini kan disuruh nyari original message-nya. Berarti kata yang emang itu tuh membentuk bisa dibaca gitu loh. Kalau ini kan nggak bisa dibaca ya. Nah gitu. Terus T ini kan 2. Terus hasilnya itu 19. Nah, yang 19 itu kan angka, itu kan huruf T. Berarti kita tulis di sini T gitu. Nah, kalau misalkan mau nyari satu-satu, ya kita tulis lagi di sini. Kayak 13 min 9 modulo 26, 21 min 9 modulo 26, sampai bawah, sampai angka ini. Karena UAS ngerjainnya dikejar waktu, dan nggak mungkin kita nyari satu-satu kayak gitu, kita bisa aja langsung nulis hasil akhirnya. Kayak ini kan 2 sama 19. Kalau kita lihat polanya, itu tuh 2 ditambah 17 gitu kan, buat jadi 19. Ya enggak? Berarti yang di sini X min K modulo 26, 13 ditambah 17. Itu kan 30. Sedangkan Z itu sampai 25. Berarti kan perlu 5 angka 5 huruf lagi ke depan buat biar dia jadi 30. 13 tambah 17 kan 30. Berarti 5 lagi kan 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di E. Berarti yang ini hasil modulonya adalah 4. E. Gitu. Kan 13 kurangi 9, 4 kan guys. 4 modulo 26 kan 4. Kayak gitu loh. Nggak? Kalau mau cari satu-satu tuh kayak gitu. Cuma nanti susahnya kan yang di kayak gini. Angka 3. 3 minus 9 kan minus 6 ya. Buat ngoperasiin modulo minus itu tuh rawan salah gitu loh. Daripada gitu langsung kita tambah aja 17. Tapi menyesuaikan angka terakhirnya. Karena terakhirnya ini 25, berarti masih punya 5 lagi ke depan dong. 5 lagi diurutin dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bingung nggak guys? Tolong reaksinya ya atau chat atau apapun biar aku bisa nge-make sure kalian paham atau masih bingung dengan yang aku jelasin.
ini. Oke, Zenbook udah paham ya. Ya, kira-kira gitu. Nanti kalau misalkan masih belum paham, bisa baca pembahasannya juga. Kalau nggak salah udah di-share pembahasan soal tahun lalu. Nah, ini juga sama, 21. 21 tambah 17, itu kan 38 ya. 38 ini kan 25. Berarti 8 ke depan, oh kok 21 tambah 17 itu 38. Ini 25. Berarti masih perlu 13. 13 angka ke depan dimulai dari 0. Berarti kan angka ke 12. M 3 tambah 17 20. Tambah 20. 19 tambah 17 36. 36 25 tambah 11. Ya kan? Tapi ada 0 berarti yang ke 10. Terus J9, 9 tambah 17 26. 26 kan ini 25, berarti satu ke depan lagi A. 22 tambah 17, 29, 29, 25, dan 14 ke depan. 14 ke depan, karena dimulai dari 0, dan 13. 19, 19 sama kayak kita tadi, huruf A. Terus tiga, tiga tadi itu jadi kata namanya adalah temukan. Yang ini itu temukanku, bla bla bla. Nanti coba kalian kerjain sendiri. Cuman kadang-kadang tuh misal kita udah nemu berapa huruf, gitu. Cuman bisa aja tuh hasil deskripsinya nggak nggak apa ya, nggak muncul satu kata yang sering kita temuin gitu loh. Misal bangun, bisa aja yang muncul tuh bangu mg gitu. Jadi kan bukan bangun, bangun, sorry, bangun. Yang muncul tuh bisa aja pas kita deskripsi tuh bangun gitu. Tapi kita udah terlanjur kayak mikir, oh ini mungkin bangun nih, langsung aja ditulis bangun. Padahal belum tentu juga. Jadi emang harus satu-satu gitu. Nah, kalian kalau misalkan mau ngecek satu-satu dari ini dioperasiin ke sini, itu juga hasilnya bakalan sama kayak gini. Coba aja nanti ya. Gitu. Untuk enkripsi sama dekripsi, guys. Mungkin untuk induksi matematika, rekursi, terus apa lagi nih? Looping sama grab bisa dari Karina ya. Aku izin stop share. Oke, langsung aja. Kita tinggal sedikit juga. Nah, oke. Oke, kita mulai dari induction-nya ya. Nah, kalau yang dari induction yang ini kalian bisa tulis ulang dulu. Jadi kayak bisa rewrite dulu. Ini tuh sama dengan pakai sigma, I sama dengan, nah di sini dilihat dulu. Ini ini sebenarnya bisa langsung kelihatan sih polanya. 2 pangkat, misalnya I kan. 2 pangkat I. Nah, 2 pangkat berapa sama dengan 1? 0. Kemudian kita cocokin lagi. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2. Nah, pas kan sampai 2 pangkat N. Maka ini sampai N. Ya kan? Terus sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Ini bentuk banyak. Terus kemudian base case-nya. Base case-nya, nah karena di sini I-nya sama dengan 0, maka kita pakai P 0. Yaitu adalah 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. Ini 1 sama dengan 2 min 1. Udah kan? Di sini proven 1 sama dengan 1. Proven. Terus kemudian ada yang berikutnya, step 2 tuh hipotesisnya.
hipotesis. Nah, ini nanti kalau kalian pengerjaan, itu lebih baik kalian tulis juga label dari step-stepnya. Karena setiap step itu pasti akan dapat poin. Dan kalau ada step yang kelewatan, itu bisa jadi poin kalian bakalan dikurangi. Terus, maka assume ini tuh benar untuk K. N-nya tinggal diganti K. Hipotesis tinggal diganti bentuk kayak gini. I sama dengan 0. N-nya tinggal diganti K. Ini 2 pangkat I. Ini 2 pangkat K plus 1 min 1. Kemudian, setelah yang ini, hipotesisnya assume. Kemudian, proof. True untuk K plus 1. For K plus 1. Nah, di sini kita bikin untuk K plus 1 tinggal huruf K-nya ini tinggal diganti dengan K plus 1. I sama dengan 0. Ini K plus 1. Ini 2 pangkat I. Ini sama dengan 2. K plus 1 plus 1. Ingat, jadi K-nya yang diganti K plus 1 dulu. Min 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang K ini, buat yang K ini, dia tuh kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik-titik sampai 2 pangkat K. Ya kan? Ini aku kasih 1, ini aku kasih 1. Nah, ini sampai 2 pangkat K. Nah, untuk yang kedua ini, dia kan sampai 2K plus 1. Artinya dia sampai di angka setelah 2 pangkat K. Jadi dia pangkatnya itu dia bakalan ada 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat K plus 2K plus 1. Nah, di sini 2 plus K, 1 sampai 2 pangkat K ini, itu kan sama dengan ini. Sama dengan assumption kita yang pertama, yaitu sigma I sama dengan 0 sampai K, 2 pangkat I. Maka ini bisa lanjut aja kita tulis yang ini. Itu adalah 2 pangkat K plus 1 min 1. 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, kemudian yang ini tinggal ditambah 2 pangkat I ketika I-nya itu K plus 1. Jadi bentuk lain dari I sama dengan 0, ini K plus 1, ini 2 pangkat I, itu sama dengan I sama dengan 0 sampai K ditambah 2 pangkat K plus 1. Ini kalau misalnya kalian ingat, soalnya kan ini kan 1 plus 2 plus 2 sampai ini. Tambah 2K plus 1. Jadi misalnya kalian mau langsung tulis lagi kayak gini, sebenarnya kayaknya bisa juga. Tapi lebih baik kalian langsung step by step dulu. Kemudian tinggal ditambah 2K plus 1 sama dengan 2K plus 2 min 1. 2 pangkat K plus 1. Kemudian ini kan 2K plus 1 tambah 2K plus 1 min 1 sama dengan 2K plus 2 min 1 ya kan. Nah, di sini bisa kita lihat ini tuh bisa diubah bentuk jadi 2 kali 2K plus 1 ya kan. Soalnya 2K plus 1-nya 2 kali. Nah, ini 2 pangkat 1, ini min 1. Nah, ini tinggal main di perpangkatannya. Jadi kalau ini kan perkalian yang ada pangkatnya ditambahkan matematika sama dengan 2K plus 1 tambah 1 min 1 sama dengan 2K plus 2 min 1 sama dengan 2K plus 2 min 1. Nah, maka mereka proven kalau true untuk K, maka dia tuh true juga untuk K plus 1. Di sini proven. Nah, udah, ini sampai sini aja. Kalian tulis proven, udah selesai nomor ini. Kemudian ada lagi yang induktif yang nomor 5. Di sini aja.
Nah, di nomor 5 ini sama. Kita bakalan bikin lagi step-stepnya kayak itu yang 3. Cuma di sini bedanya adalah tadi kan P base case. Base case-nya 0 karena I-nya mulai dari 0. Tapi untuk ini, lihat di sini true for every integer n with n lebih besar sama dengan 4. Nah, inequality ini tuh false kalau n-nya tuh 1, 2, dan 3. Maka base case-nya kita pakai P4. Sama dengan 2 kali 4 kurang dari 4 faktorial. Ya kan? 8 kurang dari 4. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8 kurang dari 24. Ya, proven kan? True. Kemudian assume PK, yaitu 2K kurang dari K faktorial. Kemudian inductive step-nya, inductive step, ini proof true untuk true for K plus 1. Nah, di sini sebenarnya mungkin kalian udah dapat file kunci jawabannya ya, tapi di sini aku mau ngasih cara nge-proof dengan logic yang agak berbeda. Nah, di sini buat PK plus 1, kan sama dengan 2, K plus 1, kurang dari K plus 1 faktorial, kan? Nah, di sini K plus 1 faktorial itu, mungkin kalian udah belajar juga di matematika. Kan kalau 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. Maka ini bisa kalian lihat, ini 4 sebagai K, 3 sebagai K min 1, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat ini 4 sebagai K plus 1, maka 3 adalah K. Jadi kita bisa buat bentuk jadi K plus 1 dikali K faktorial. K faktorial. Ini K, K minus 1, dan nah, misalnya ini kalian bagi. 2 ruas ada K plus 1-nya. Maka kalian bisa bagi. 2 itu kurang dari K faktorial. Nah, apakah true untuk yang PK ini? Nah, di PK itu 2K kurang dari K faktorial. Nah, ini seperti yang tadi, kan ini K plus 1 kali K faktorial aja. Nah, kalau yang ini jadi 2K kurang dari K kali K min 1 faktorial. Dibagi, semuanya dikali K, maka bisa dibagi K di 2 ruas. 2 kurang dari K min 1 faktorial. Nah, kita lihat apakah true untuk K plus 1. K plus 1 itu mengatakan bahwa 2 itu kurang dari K faktorial. Sedangkan PK, asumsi awal kita, itu mengatakan bahwa 2 itu kurang dari K min 1 faktorial. Apakah itu benar? Nah, mungkin ini bisa dilogika aja. Jika 2 itu kurang dari angka sebelum K, angka yang lebih kecil 1 daripada K faktorial, maka tentu dia itu juga lebih kecil daripada K faktorial. Misalnya 2 kurang dari 3 faktorial, maka 2 itu kurang dari 4 faktorial. Jadi proven. Mungkin kalian bisa cek sendiri logika yang lain di file soalnya. Kemudian daripada graf, mending kita bahas yang recursive dulu. Recursive di sini recursive. Ini sebenarnya recursive itu lumayan gampang ya, soalnya kalian tinggal ngitung aja. Cuma harus teliti, soalnya kalau nggak teliti sayang. Ini seharusnya bisa gampang. Misalnya F10,2 ya. Yang ini F10,2. Ini apakah A sama dengan 0? Ini A, ini B. Bukan A, bukan 0, dan juga bukan 1, maka kita return yang ini. B-nya 2 tambah F A div 2, 10 div 2, 2 mod 10. Balik lagi tadi kayak yang udah diajarin Reza, mungkin pakai yang misalnya kalian buat tracking DQ plus R. Kalau
Kalau mod itu nanti keluarnya yang R, kalau yang div itu keluarnya yang C. Maka ini tuh sama dengan 2 tambah F 10 sama dengan ini 5. Ini 2 mod 10 itu sama dengan 2 sama dengan 10 kali 0 tambah 2. Nah, terus apakah A-nya sama dengan 0 atau sama dengan 1? Bukan. Maka lanjut lagi. 2 ditambah 2 ditambah. Nah, kalau saranku, misalnya ini kalian kan udah ada 2, terus kalian tambah 2. Itu supaya nanti lebih akurat, biar kalian nggak salah-salah, itu bisa kalian tulis plus 2 lagi dulu. Jangan langsung kalian mental hitung ya, kalian langsung tulis 4 gitu. Nanti mungkin kalau iterasinya lebih panjang lagi, itu mungkin kalian bisa terjadi kesalahan. Makanya saranku tulis 2-nya langsung dulu aja. Tambah S 5 div 2 sama 2 mod 5. Nah, balik lagi sama dengan 2 tambah 2 tambah F. Nah, ini kalau di sini udah kalian bisa langsung terserah, supaya teliti aja sih. Nah, 5 div 2. 5 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Maka ini 2. Ini 2 mod 5 sama dengan 2. Nah, kemudian ini kan 4 tambah 2 tambah F 2 div 2 sama 2 mod 2. Ini sama dengan 6 tambah F 2 div 2 itu sama dengan 1, 2 mod 2 itu 0. Nah, A-nya udah 1, maka return 4. Ini sama dengan 6 plus 4 sama dengan 10. Udah. Nah, ini biasanya itu ada beberapa yang salah ketika ngitung ini. Ini. Jadi, saranku supaya lebih teliti, kalian tulis dulu sampai akhir baru dihitung. Soalnya kalau nomor yang ini salah, itu sangat sayang. Kemudian yang B silakan kerjakan sendiri aja. Kemudian graf dulu kali ya. Oke, kita graf dulu. Nah, yang graf ini sebenarnya bisa gampang juga kalau nanti cuma disuruh gambar. Tapi pasti ada disuruh gambar. Draw the graph based on the adjacency matrix. Nah, throwback lagi, adjacency matrix. Nah, jadi adjacency matrix itu, dia ini matrix, kalau dia ada angkanya selain 0, itu artinya dia tuh berhubungan. Adjacent dengan vertex yang di, misalnya A. A itu adjacent dengan B dengan weight-nya 4. A itu adjacent dengan C. Nah, tapi di sini B ke C itu kan 0. Nah, kalau dari ke diri sendiri kan pasti 0 ya kan? Karena tidak ada edge yang menghubungkan dengan diri sendiri. B ke C itu 0. Artinya nanti itu B itu tidak ada edge yang menghubungkan antara B dengan C. Tapi kalau A dengan C itu ada yang weight-nya 12. A ke B itu ada adjacent. Ada edge yang menghubungkan mereka dengan weight 4. Itu adjacency matrix. Nah, tinggal digambar misalnya nanti gambarnya terserah aja sih posisi-posisinya. Di, di, di misal kayak gini. A ke B itu, nah kalau adjacency matrix seperti ini, itu pasti directed graph. Nah, karena ini kan bacanya tuh ada petunjuknya ya, from to. From A to A, from A to B, from A to C, from A to D. Jadi jangan sampai salah ngasih arahnya. Kemudian kayak gini, weight-nya 4, A ke C itu 12, A ke C 7. Terus B ke A itu 5, B ke D 18, C ke A itu 11, C ke D itu 6. Kemudian D ke A itu 10, ini 10, D ke B itu 2, D ke C itu 3.
sorry, ngeles. Pokoknya gini sih. Kemudian Hamiltonian. Nah, Hamiltonian itu setiap vertexnya A, B, C, dan D ini harus dilewati exactly 1. Bukan minimal 1, bukan maksimal 1, tapi harus 1. Nah, dan ini lihat, ini sirkuit. Kalau sirkuit itu, dia akan kembali ke node asalnya. Jadi jangan sampai salah. Dulu itu beberapa ada yang salah gara-gara tidak dibuat bentuk sirkuit. Nah, di sini ini kalian bisa coba-coba aja sih. Kan starting from node A. Nah, A, terus kalian harus visit ketiganya. 1, 2, 3. Dan harus kembali ke A. A lagi. Nah, di sini kalian bisa coba-coba aja yang weight-nya itu paling kecil. Jadi shortest itu adalah yang weight-nya itu paling kecil. Jadi misal A ke berapa ya? A ke B lah. Ini paling kecil A ke B ya kan? A ke B itu 4. Terus D. D itu cuma bisa ke D karena dia hanya adjacent dengan D, ya kan? Hanya adjacent dengan D. 18. D itu kita belum mengunjungi C, maka kita harus ke C. D ke C itu, nah kalau lihat ini, jangan lihat yang C ke D ini ya, tapi yang D ke C. D ke C itu 3. Maka ini adalah 7 tambah 18. Sama dengan 25. Ya, bisa kayak gini. Ya kan? A ke B itu 4. D ke D itu 18. 4 tambah 18, 22. D ke C itu, oh ya, lupa. Ininya belum ditambah. C ke A. C ke A itu ada 11. Maka ini ada. Nanti kalian bisa cari sendiri dulu atau A ke D dulu yang nanti akan shortcut. Terus yang belum apa? Kurang 1. Nah, mungkin ini udah jam 3, tapi nambah 1 deh. Yang relation. Mana relation? Kayak di sini. Ini relation ya. Yang relation ini untuk mempersingkat waktu, aku udah kasih ininya. Jadi nanti kalian itu sebelum menentukan ini adalah refleksif atau irrefleksif, itu kalian harus nyari anggota dari masing-masing relation-nya. Yang relation 3 udah dikasih tahu, maka kalian harus cari yang relation 2, relation 1, dan relation yang ketiga. Itu sudah ada syaratnya semua di sini. Nanti tinggal kalian bisa list kayak gini. Kemudian kita cari apakah relation 2 itu refleksif. Nah, ini nanti kalian bakalan ada cheat sheet di belakangnya, definisi dari reflexive relation. Jadi reflexive relation itu yang kalau A, B adalah anggota dari relation tersebut, maka di relation tersebut juga harus ada B, A. Itu untuk semua, itu simetri. Itu kalau yang refleksif itu, jadi A, adalah anggota dari relation. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya kita lihat di sini, 0,10 bukan refleksif ya. Karena kalau refleksif itu dia harus ada 0,0 dan 10,10. Nah, refleksif ini berlaku untuk semua. Every member itu harus berpasangan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini kan ada yang bukan dirinya sendiri. Yang refleksif cuma 8,8 sama 10,10. Jadi apakah ini refleksif? Bukan, tulis 0. Nah, terus kemudian apakah ini irrefleksif? Irrefleksif itu kebalikannya refleksif. Tapi di relation 2 ini masih ada yang refleksif, yaitu yang 8,8 dan 10,10. Maka dia bukan irrefleksif. Jadi dia bukan refleksif maupun irrefleksif. Kemudian simetri ada A, B dan ada B, A. 0,10. Adakah 10,0? Ada. Ya kan?
Kemudian 1,10. Apakah ada 10,1? Ada. 2,8. Apakah ada 8,2? Ada. 2,10. Apakah ada 10,2? Ada. Terus 8,2 sudah, 8,8 sama 8,8 iya. 8,10. Adakah 10,8? Ada. 10,0 sudah. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa dia adalah simetri relation kedua. Kemudian asimetri. Apakah, nah kalau udah simetri, maka jelas dia bukan asimetri ya kan? Kemudian antisimetrik. Di sini kita bisa lihat, ada dua definisi kan? Coba yang definisi pertama. Ada A, jika A, B adalah anggota dari R, dan B, A itu anggota dari R, maka A itu sama dengan B. A, B, misalnya 0,10. Kemudian ada B, A, 10,0. Tapi apakah A sama dengan B? Bukan. Maka dia bukan antisimetrik. Jadi misalnya kalian bisa cek aja ya satu. Ini kan definisi ya, berlaku untuk semua. Jadi kalau misalnya ada udah satu yang salah, ya makanya harusnya dia bukan antisimetrik. Kemudian apakah dia transitif? Transitif itu A, B, kemudian B, C, maka A, C itu anggota dari relation. Mari kita lihat. 0,10 ada 10, berapa? 10,0. Apakah ada 0,0? Misalnya ini ya, 0,10 dan ini A, ini B, 10,0. Ini B, ini C. Adakah 0,0? Tidak ada. Dia bukan transitif. Bisa kalian coba lagi aja 1,10 terus 10,2 misalnya 10,2. Adakah 1,2? Tidak ada, maka dia bukan transitif. Nah, yang ini udah selesai. Terus yang selanjutnya sebentar, ini ada Anissa, ini diterusin aja atau gimana? Ini udah keluar dari lewat dari jadwal juga. Mungkin bisa satu lagi. Oke. Nah, di sini, waktu ini tuh ada yang aku bilang ke Cak Son tuh kalau ada yang salah kayaknya. Yang relation 4. Kita coba yang relation 4. Ini kok cuma sampai 3? Oh iya, cuma 3. Oke. Relation yang keempat. Apakah yang ini ya? Yang ini. Apakah dia refleksif? Ada 10,2, 2,10, 8,10, 10,10. Dia jelas bukan refleksif karena tidak semua anggotanya itu adalah A, cuma 10,10. Nah, tapi apakah dia irefleksif? Enggak, soalnya ada anggota yang berpasangan dengan dirinya sendiri, maka dia irefleksif. Kemudian simetri atau enggaknya, di sini ada 10,2, ada ini A, ini B, adakah B, A? Ada. Kemudian 8,10, tapi tidak ada 10,8, maka dia bukan simetri. Kemudian asimetri, apakah dia asimetri? Tidak, karena ada yang simetri. Mungkin agak bingung. Jadi kalau simetri itu harus semuanya AB, BA. Jadi di sini supaya dia simetri, dia itu harus ada 10,8. Tapi di sini kan nggak ada, jadi dia bukan simetri. Tapi dia juga bukan asimetri, karena dia ada yang simetri. Itu juga berlaku untuk semuanya. Jadi dia juga bukan asimetri. Kemudian apakah dia antisimetri? Oke, kita cek definisi dari antisimetri adalah, misalnya cek yang definisi pertama. A, B, dan B, A. Nah, misalnya A, B, dan B, A. Apakah A sama dengan B? Apakah 10 sama dengan 2? Jelas tidak, maka dia antisimetri juga. Kemudian transitif. Nah, di sini di kunci jawaban itu, ini aku waktu habis pembagian kunci itu aku tanya ke Cak Son. Jadi kalau yang di kunci jawaban itu dia tuh transitif, tapi mari kita cek dulu. Apakah dia ada A, B, 10,2 A, B, terus cari yang depannya 2 di sini, B, C, ya kan, B, C,
Nah, kemudian apakah ada 10,10? Ada. Kemudian cek lagi. Untuk ketika A-nya itu 2, B 10-nya itu B. A, B, terus B, cari yang depannya 10, misalnya yang ini, ya coba yang 10,10 ya. Apakah ada 2,10? Ada. Terus kemudian misalnya yang B-C-nya itu yang di depan, 2,10, yang ini B, ini C. Apakah ada 2,2? Itu tidak ada. Kemudian, nah apakah buat yang ini, sebenarnya kalau kalian udah nemu ada yang nggak ada kayak gini, itu kalian bisa jawab dia itu salah. Karena buat definisinya itu berlaku untuk semuanya. Kalau ada A, B, dan B, C, maka ada A, C. Tapi di sini kan nggak ada. Kemudian ada lagi. Karena ada 8, kemudian ada 8,10 dan 10,2, tapi tidak ada 8,2. Tidak ada 8,2. Nah, itu tadi. Karena ada dua hal ini, dia harusnya tidak transitif. Udah. Oke. Itu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelumnya. Oke, mungkin untuk Reza dan Karina, terima kasih karena udah maparin materi yang tentunya bermanfaat dan bisa bantu teman-teman buat nyiapin persiapan EAS nanti. Eh, Selanjutnya, untuk Reza dan Karina, jika ada keperluan mungkin bisa meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih, Reza, Karina. Terima kasih, Anita. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa isi link feedback yang ada di kolom chat Zoom. Karena tadi sudah dibuka dengan berdoa, maka ditutup pula juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, buat teman-teman yang udah ngisilin feedback, bisa langsung meninggalkan Zoom ini ya. Terima kasih semuanya.